Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wasafa'atu nabiyina sallallahu alaihi wasallam aktsaru min isrina safa'atan maqbulah. Syafaatnya Rasulullah itu lebih banyak daripada 20 syafaat. Banyak sekali, lebih dari 20 syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu ngoleh ini lah istilah syafaatnya. Jadi meminta kepada Allah agar Allah itu menyelamatkan umatnya. Ini kan pertolongan, ibaratnya pengacara lah. Syafaat itu ibaratnya seperti pengacara. Jadi dia itu memang tidak punya masalah, tidak ada kasus, namun dia ingin menolong orang yang punya kasus. Jadi pengacara nih Rasulullah. Bersyafaat itu menjadi pengacara yang akan membela kita agar tidak mendapatkan hukuman dari Allah. A'dhamuha syafa'atu al-muhtasah bihi li'irahatil khalqi wal kufaran min tulil mauqif liyu'ajjilallahu hisabahum kama kharaja as-saykhani wa huruma an Abi Hurairah wa dzakara dzalik as-Suhaimi. Syafaat yang paling agung yaitu syafaatul udhma, syafaat yang khusus untuk Kanjeng Nabi, lirahatil khalqi, untuk mengistiharakan makhluk walau kufaran, walaupun dia orang-orang kafir. Mengistirahatkan dari apa? Min tulil amauqif, dari lamanya berada di tempat berkumpul yakni mahsyar. Setelah bangkit dari kubur kemudian digiring ke mahsyar semuanya tanpa pakai pakaian, tidak ada pakaian sama sekali, telanjang, tidak punya alas kaki, dikumpulkan jadi satu. Di situ menunggu lama sekali untuk melihat keputusan Allah seperti apa. Apakah akan masuk surga, masuk neraka? Itu menunggu bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, sangat lama. Masa penantian itu ditokne tok tidak jelas nasibnya piye. Kemudian semuanya itu datang kepada para nabi, mendatangi kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, didatangi semuanya untuk memohon pada Allah. Yang lainnya tidak ada berani, nabi-nabi pun itu tidak berani. Dimintai tolong oleh para umat untuk memohon pada Allah agar Allah mempercepat pelaksanaan hisab, segera melaksanakan penghitungan amal biar jelas orang itu akan masuk kemana, surga neraka, bukan dibiarkan di mahsyar seperti ini. Kita itu sudah capek, wahai Nabi, sudah lama kita menunggu di sini. Apa yang akan terjadi di kita tidak jelas. Tolong sampaikan kepada Allah. Umat sendiri kok tidak berani. Tidak berani, apalagi umat Nabi saja itu banyak yang mengatakan nafsi. Aku hanya berpikir tentang diriku, aku takut celaka. Nabi semuanya tidak berani untuk meminta kepada Allah agar segera dipercepat hisab. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah agar dipercepat hisab tersebut. Kemudian Allah memenuhi apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, akhirnya dipercepat setelah sekian lama. Kalau kita lihat dalam riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Watu sama al-maqam mahmud. Ini yang disebut dengan maqam mahmud. Syafaat Rasulullah kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, tidak hanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Li'annahu yahmiduhu 'alaiha al-awalun wal akhirun.
dikarenakan semua orang, baik orang yang hidup pada masa dulu dan orang-orang yang hidup menjelang hari kiamat, itu semuanya memuji Kanjeng Nabi. Matur suwun kabeh dengan Kanjeng Nabi. Seweneng kabeh karena berhasil, permintaannya dipenuhi oleh Allah. Ini yang biasa kita baca ketika ada adzan, maqam mahmuda itu kan setelah doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, saat terus ini kan. Itu maqam mahmud yang dimaksud adalah mahmud itu dipuji, derajat dipuji. Kenapa Rasulullah dipuji? Karena Rasulullah berhasil bernegosiasi dengan Allah untuk diperjelas kasusnya umat, tidak dibiarkan begitu saja agar segera dipercepat hisab. Ini seperti itu nanti yang akan terjadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Lakno aja sembrono urip. Wa min syafaatihi, termasuk syafaat Rasulullah adalah syafaatuhu fi tukul jamaatil jannah bihairil hisabin. Terus syafaat Rasulullah masuknya beberapa orang jumlah banyak ke surga tanpa adanya hisab. Bal yaqumuna min kuburihim likusurihim. Mereka semua bangkit dari kuburnya langsung menuju surganya, menuju istananya masing-masing, tidak mengalami hisab, tidak dihitung, tidak diteliti, tidak dikoreksi amali, langsung masuk surga. Yadkhulul jannah biwari hisabin. Wadi muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Aidan, ini khusus untuk Kanjeng Nabi. Jadi tidak ada yang lainnya, baik Nabi maupun ulama-ulama, tidak bisa. Ulama wali tidak bisa melakukan seperti ini. Yang bisa hanyalah Rasulullah. Kemudian wa minha, termasuk sahabat lagi syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin istahaqqu an-nar, yaitu syafaatnya Rasulullah kepada golongan orang yang berhak untuk masuk neraka, yang seharusnya dia masuk neraka karena dosa yang dilakukan, lalu Rasulullah disyafaati. Fala yadkhulunaha bal yadkhulunal jannah, maka mereka semua tidak jadi masuk neraka, akhirnya masuk ke dalam surga. Syafaat Rasulullah. Maka banyak membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi cuma sholawat tok, ora gelem sholat. Ya maca sholawat, ya sholat, ya nopo ibadah-ibadah lainnya. Wa kadzalika hadhihi muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang seperti ini juga terkhusus kepada Kanjeng Nabi. Wa minha, termasuk syafaat lagi syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin dakhalun nar. Syafaatnya Rasulullah kepada orang-orang yang sudah masuk ke neraka. Wis nyemplung niki. Lalu Rasulullah disyafaat fayadkhuluna al jannah fayahrujuna minha, maka mereka itu keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nanti wis nyemplung mungkin oleh pirang dina ngoten nggih. Masuk ke dalam tahanan wis pirang dina ngoten dibebasne. Karena Rasulullah dibebaskan Allah. Sudah masuk merasakan, setelah itu dibebaskan oleh Rasulullah. Itu juga wahadi khairu muhtasatun bi. Kalau yang ini tidak hanya khusus Rasulullah, para ulama, orang-orang solih, kemudian para wali, para nabi lain pun juga bisa. Artinya meminta kepada Allah, negosiasinya kepada Allah, bukan kok ulama itu sendiri, bukan. Ya Allah, itu teman saya itu dulunya ngopi sama saya, tolong ya Allah jangan biarkan dia ke neraka, masukkan ke dalam surga. Sampaikan seperti itu. Kalau Allah mengendaki, oh aku tidak cocok karo nemen dek dosane, ya akhirnya ra oleh. Hanya bisa meminta. Tetap ada keputusannya ada pada Allah. Gambarannya sampean misalkan akan membebaskan orang, apa sampean terus buka kunci dhewe kan mboten kan? Terus negosiasi dulu, berhubungan dulu dengan kepala lapasnya kan, dan lain sebagainya kan, harus seperti itu. Sama dengan itu. Tetap orang kok terus, wah wis oleh aku cedek karo kiai so aku disafaati. Gila Gusti Allah ngoleh. Kalau Allah membolehkan, lo ndak membolehkan. Bangga ndak oleh, cuma manu nggih, mikir aja cedek nggih. Enak masuk cuman karo kiai, tapi ndak gelem ibadah.
Gusti Allah akhirnya kan tapi tak tulung ki apik karo aku mbiyen Gusti. Ora gelem ora oleh awakmu anu dhek ora anu ngono. Akhirnya kalau Gusti Allah kan dilarang. Wadi haru muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Bal takunu li hari aidan minal ulama wal aulia wal malaikah wal anbiya. Bisa dilakukan oleh selainnya kanjeng Nabi seperti para ulama, para wali, para malaikat, para nabi-nabi yang lainnya. Jadi artinya itu kita jadikan itu tambahan bukan yang utama. Berarti tetap dilakukan cedek karo kiai, cedek karo ulama. Kan besok dingai syafaate ngoten lho, ditulung lek awake dhewe ndak cukup ngoten lho, ndak cukup sangune enek sing nulung awake. Makanya harus kita kenal. Lek ndak kenal yo arep nulung kan ndak. Sing cewedek kae ndak kenal, akhirnya yo ora nulung ora kenal ya. Makanya banyak yang kita kenal orang solih itu bukan berarti kita berharap satu-satunya kepada mereka. Tetap yang kita lakukan adalah ibadah, hanya saja siapa tahu kok ndak cukup sanggun awake dhewe terus oleh pitulungane orang-orang solih. Wa minha syafa'atu sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaat yang berikutnya syafaatnya kanjeng Nabi fi rafi darajati unasin fil jannah, dalam meninggikan derajatnya orang di surga. Sudah masuk surga, apakah berhenti di situ? Ternyata tidak. Bisa jadi Rasulullah memberikan syafaat, kemudian yang asalnya surganya itu di bawah, kemudian dinaikkan ke atasnya, ditinggikan derajatnya di surga. Di surga itu seperti status sosial yang ada di dunia ini. Enek sing sugih biasa, enek sing sugih sedengan, enek sugih tenanan, ngoten lho. Sama dengan di dunia. Dan itu juga ditentukan sejauh mana amal solih, ibadah yang dikerjakan ketika di dunia. Maka kalau kita berpikir semacam itu, yang harus kita tanamkan, hidup hanya singkat, waktu yang sedikit harus kita manfaatkan. Kalau kita bisa melakukan yang besar, kenapa melakukan yang kecil? Kalau kita bisa melakukan yang banyak, kenapa melakukan yang sedikit? Kalau kita melakukan yang luar biasa, kenapa kita hanya melakukan yang biasa? Padahal kita terbatas waktunya. Kalau sudah mati, ya berhenti, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian wa minha syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi tahfil adab an ba'dil kafirin, dan juga syafaatnya kanjeng Nabi termasuk syafaat dalam meringankan siksaan kepada sebagian orang kafir. Ka'ammihi Abi Thalib alal qaul bi anna Allah lam yuhyihi lil iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ringannya siksaannya Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, menurut pendapat bahwa Allah tidak menghidupkannya untuk beriman. Ada pendapat Abu Thalib setelah meninggal dunia, jelas-jelas Abu Thalib meninggalnya dengan tidak membawa iman, didampingi oleh Rasulullah ketika meninggal sama Abu Lahab. Abu Lahab terus ngojok-ngojok ya Abu Thalib, memprovokasi agar tidak berpindah keyakinan. Rasulullah terus menasihati agar masuk Islam. Pada akhirnya Abu Thalib tetap tidak masuk Islam. Kemudian ada pendapat yang mengatakan setelah itu Allah menghidupkan Abu Thalib, kemudian Abu Thalib beriman, kemudian meninggal dunia. Ini sangat mungkin kalau Allah memang menghendaki, ngoten lho. Namun untuk masalah dalilnya itu tidak kuat. Ya. Namun kalau melihat kuasanya Allah, sangat mungkin sekali. Orang yang sudah mati oleh Allah dihidupkan lagi, kemudian beriman pada Allah, masuk Islam, pada Allah masuk Islam dan lain sebagainya. Kalau menurut pendapat bahwa Allah tidak menghidupkan Abu Thalib untuk beriman, berarti Abu Thalib itu termasuk orang yang disyafaat Rasulullah dalam keringanannya siksaan. Siksaannya ringan. Siksaan yang paling ringan dialami oleh Abu Thalib, ringannya apa? Di kakinya dikasih bara api, ya, dengan sandal geni, sampai ubun-ubunnya umup, ya. Di bagian otaknya itu umup. Saman bayang naik cantengan loh rapo enak, ya. Niki dikasih sandal api, ya. Itu yang paling ringan. Walaupun seperti itu, wah berarti karu-karuan, ya. Jadi diringankan kenapa? Karena disyafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib orang yang besar sekali jasanya dalam perjuangan Islam. Walladzi yuhibbu ala baitin nabi,
yaqulu bi anna Allah ahyahu wa amana nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai ahli baitnya Rasulullah itu mengatakan ya, makanya ada pendapat yang mengatakan ini bahwa Allah menghidupkan Abu Thalib, kemudian Abu Thalib beriman pada Rasulullah ya, masuk Islam maksudnya. Wallahu qadirun ala kulli syai', dan Allah itu kuasa, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Andaikan memang itu terjadi, ya sangat mungkin kalau melihat kuasanya Allah. Hanya untuk masalah ini ya, kita tidak boleh kemudian memiliki pendapat yang berbeda ya. Seperti inilah pendapatnya, sebagian mengatakan Abu Thalib dibangkitkan lagi, sebagian mengatakan Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Kalau dihidupkan lagi beriman ya masuk surga, kira kan ngoten. Yang berikutnya, wa minha syafa'atu fi jama'atin min sulaha'i ummatihi liyatajawaza anhum ala taksirihim fit ta'ah. Dan juga syafaat yang berikutnya adalah syafaatnya Kanjeng Nabi terhadap umatnya yang solih, yang mungkin masih ada dosa-dosanya. Taksir itu masih ada kesembronoan di dalam ibadah kepada Allah, agar Allah mengampuni mereka. Jadi raiso totalitas betul si anak eleke karo Gusti Allah diampuni, dan ampunan itu datang karena syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis mpun anu Gusti, jenengan persoalne jenengan sepurai Gusti, sing rayu-rayu Gusti Allah ngoten lho. Akhirnya karo Gusti Allah diampuni. Wa minha syafa'atu fi atwalil muslimin fi atwalil musyrikin alla yu'adzabu, dan juga syafaatnya Kanjeng Nabi kepada anak-anaknya orang musyrik di mana mereka semua tidak mendapatkan siksaan. Anaknya orang musyrik yakni anaknya orang kafir yang mati sebelum balik, dia semuanya masuk surga, tidak disiksa oleh Allah. Dan itu juga berkat syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu Abdus Salam. Wa minha syafa'atuhu fi tahfif min adzabi man fil qabri fi qabraini alladzaini marra bihima an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syafaatnya Nabi termasuk syafaat meringankan siksa kubur kepada dua orang yang dikubur yang dilewati oleh Rasulullah ya. Rasulullah memberikan syafaat menancapkan satu pohon ke salah satunya ya. Selama daun ini belum kering, Allah akan meringankan siksaan orang di kubur ini. Makanya itu jadikan kita biasaan untuk menanam pohon di kubur agar pohon tersebut memintakan ampun kepada Allah dosanya orang yang ada di kubur itu. Kemudian diganti dengan bunga ya, termasuk kan berangkatnya yang beriku ngoten lho. Ya. Bunga nggih wis apa jenenge garing ora diganti. Lek garing diganti ngoten lho. Lek bunga mek setahun sekali nggih. Nggih. Nanti perang dina pisan nggih. Diendangi, diganti sing anyar. Wes sip lek ngoten. Terus ditungakne kalih bunga niku. Amin ha syafa'atuhu fiman fil Madinah, dan juga syafaatnya Kanjeng Nabi pada orang-orang yang faman mata bil Madinah, orang yang mati di Madinah. Orang yang mati di Madinah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Yang berikutnya yang disampaikan Rasulullah itu tentang surga, nggih. Wal jannah, nanti ada surga. Kalau ada neraka ada surga, itu hak, bukan hoak, bukan berita bohong, ya. Kenyataan yang akan terjadi. Karena sekarang kita di dunia, ya, surga neraka bukan di sini soalnya. Ya. Kalau kita mau lihat dulu kita harus mati. Ya. Kalau mati tidak bisa balik neh. Ya. Serusah roh dhisik pokoknya sementing percaya ngoten lho. Yang dibutuhkan itu setelah percaya, yang diinginkan itu ada perubahan. Ada kesemangatan untuk taat sama Allah. Karena kita bisa membayangkan apa yang kita dapat ketika kita masuk neraka dan apa yang akan kita rasakan ketika kita masuk surga. Apa itu surga? Fa ya darusawab bijami anwa'iha. Surga itu adalah tempat pahala dengan segala bentuknya, ya. Macam-macamnya. Wahtalafa fil jannah wahtulifa bil jannah hal yasab jannatin mutajawiratin.
Ada perbedaan tentang surga itu apakah ada 7 yang saling berdampingan atau yang lainnya. Ulama memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Afdaluha wa ausatuha al-firdaus. Surga itu yang paling tinggi, yang paling utama adalah surga Firdaus, wa ya a'laha. Itu namanya surga nih, Firdaus, bukan satu-satunya surga. Maka siapa? Abu Nawas ya, itu ilahilas tulil firdausi ahla walak wala naril jahimi. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga ya, walaupun sebenarnya aku tidak pantas untuk masuk ke dalamnya ya. Tapi saya tidak kuat lek masuk neraka ya. Nanti lo prejengane kula mlebu swarga ora pantes, ta lek neraka ya ora penak. Terserah jenengan Gusti ana ngoten. Wal mujawarah la tunafi al ulwa wa fauqaha arsyur rahman. Mujawarah berarti berdampingan itu tidak berarti menafikan keluhuran. Berarti ada yang paling tinggi walaupun saling berdampingan tentunya tidak sama, berdampingan namun dengan ketinggian yang berbeda, dengan posisi yang berbeda tentunya. Wa fauqaha arsyur rahman, di atasnya itu aras. Jadi di atas surga itu aras. Aras itu suatu tempat yang diciptakan oleh Allah yang sangat besar sekali. Andaikan bumi dan langit itu dimasukkan ke tempat itu muat langit dan bumi. Itu hak ada aras, arsyur rahman. Innallaha ala arsy istawa. Al-Qur'an mengatakan ada aras. Sungguhnya Allah itu yang berkuasa atas aras, yang ngatur aras, yang menundukkan aras. Aras saja itu disetir karo Gusti Allah. Apa malih menungso nggih. Sing nyetir Gusti Allah nggih. Sing ngatur pangeran dudu awake dhewe ngoten. Kok awake rumangsa ngatur ya saking kandele hijabi. Saking tebalnya penghalang kita dengan Allah, yang kita lihat hanyalah luarnya, tidak melihat hakikatnya kehidupan. Kemudian wa minha tafjuru anharul jannah, dari aras itu keluar sungai-sungai yang ada di surga. Wa yaliha fil abdaliyah, dan yang sebawahnya daripada firdaus keutamaannya tingkatannya jannatu adin, sebawahnya surga Aden. Summa jannatul kuldi, kemudian surga kuldi. Summa jannatul naim, kemudian surga naim. Summa jannatul ma'wa, jannatul ma'wa, surga ma'wa. Darus salam, darul jalal. Setelah itu darus salam dan darul jalal. Wal jannah kulluha, wal jannat kulluha muttasilatun bimaqamil wasilah. Surga-surga itu berhubungan, semuanya berhubungan, saling terkait. Liyatana'amma jami' ahlil jannah bimusyahadatihi sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan dengan apa? Dengan makom wasilah, makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang ada di surga itu akan mendapatkan nikmat dengan bisa melihat, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selama ini bersolawat untuk kanjeng Nabi, kita belum pernah ketemu sama kanjeng Nabi walaupun lewat mimpi. Jenengan paling ya padha karo aku urung pedhok. Lek pemirsa yang di rumah nggak bisa jadi. Awake dhewe iki lho wis malah ora tau. Ngipine kecokot ulo men. Tiba berkira. Bimasyahadatihi, dengan melihat kanjeng Nabi, lituhurihi sallallahu alaihi wasallam lahum minha, karena menampakkannya kanjeng Nabi ke seluruh penduduk surga. Jadi semua penduduk surga nanti akan bisa melihat kanjeng Nabi. Ndak ujel-ujelan. Lah iku lho anak ulama besar dateng, lawera nyedek ya ora iso pedhok, ora ketok. Misalkan ndak seperti yang kita bayangkan pokoknya nggih. Kalau Gusti Allah niku mesti setting ambrih kabeh niku iso roh kanjeng Nabi. Kira penasaran, ya Allah, iki to Rasulullah. Rasulullah yang setiap hari saya rindukan, yang saya membaca sholawat kepadanya. Rasulullah yang telah menunjukkan jalan kepadaku. Penasaran betul, rindu betul dengan manusia mulia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha tasrufu ala ahlil jannah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annaha lahum minha li'annaha tasrufu ala ahlil jannah kama anta nasam satasru ala ahli dunya.
Dengan Rasulullah nanti akan menampakkan dirinya pada ahli surga sebagaimana matahari yang menyinari ahli dunia. Wa hadza madhaba ila Ibnu Abbas, benar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Arba'un, ataukah surga itu hanya 4? Ada sebagian mengatakan tadi ada 7, sebagian ada 4. Marajahu jama'atun, dan sebagian ulama yang mengunggulkan ini liqauli ta'ala, karena dawuhnya Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surat Ar-Rahman ayat 55, ayat 46 ya. Ar-Rahman ayat 46 ya. Surat Ar-Rahman nomor surat 55. Disampaikan waliman khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut terhadap Tuhannya, maqama rabbih ya. Jannatan, barang siapa yang takut terhadap Tuhannya. Artinya orang yang takut terhadap Allah kemudian dia mau beramal solih, beribadah kepada Allah. Karena orang beribadah itu kalau tidak didasari rasa cinta, tidak didasari rasa takut. Kalau tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa takut, ya tidak akan mau ibadah. Cinta kepada nikmat-nikmat surga, takut kalau masuk neraka, takut terhadap ancaman-ancaman dari Allah. Kalau kita disuruh sama orang besar, orang yang punya pangkat jabatan, kita takut tidak melakukan karena kita akan dihukum. Yang nyuruh bukan orang, yang nyuruh Allah. Kenapa kalau disuruh orang kita anggap dia punya pangkat, kita takut kalau tidak melakukan. Tapi giliran disuruh Allah, padahal Allah itu tidak bisa ditandingi pangkatnya, kok tidak takut? Pasti pikirannya nek sing seleten ya. Enak sing masalah pikirannya ngoten lho. Konslet. Jannatul Naim wa Jannatul Ma'wa, yaitu dua surga itu surga Naim dan Ma'wa. Tsumma kemudian Allah menyampaikan wa min duhunihima jannatan, di antara Jannatul Ma'wa dan Jannatul Naim juga ada surga yang lain. Jannatul Adlin wa Jannatul Firdaus, itu surga Adlin dan surga Firdaus. Kama qala ba'dul mufassirin. Wa hadza madhab ila jumhur au jannatun wahid, atau satu surga. Wa hadzal asma' kulluha jariyatun 'alaiha litahaqquqi ma'aniha fiha. It yasduku 'alal jami' jannatu 'adn, iqamah. Nanti dikarenakan semua surga itu intinya surga sebagai tempat tinggal. Wa jannatul ma'wa, dan surga sebagai tempat mengungsi. Tempat tinggal mengungsi, ma'wal mu'minin, mengungsinya orang-orang mukmin. Wa jannatul khuldi, di mana surga itu ya tempat yang kekal. Darussalam, surga tempat keselamatan. Li'anna jami'aha lil khulud wassalamah. Jadi nama-nama surga itu kalau difahami satu persatu ya intinya sama. Tempat keselamatan, tempat kekal, tempat tinggal ya, dan lain sebagainya. Maka ada sebagian surga itu ya satu ya. Tidak macam-macam, itu ada yang seperti itu. Ini kalangan ulama sing duwe pendapat ngoten lah, awake wis ndak ngerti apa-apa ya. Min kulli khaufin wa hazanin, selamat dari segala rasa takut dan susah. Wa jannatun naim, misalkan surga tempat nikmat, ya karena di dalamnya penuh dengan nikmat. Li'annaha kulluha mashunatun bi asnafihi, dikarenakan di dalam surga itu dipenuhi dengan nikmat-nikmat dengan segala macamnya. Dzakara al-Bujairimi al-Bajuri fi Tuhfatul Murid, dibagaimana disampaikan al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah dari kitab Jauharatut Tauhid. Wal khulud, kemudian yang terakhir wal khulud, di surga itu akan kekal. Artinya Allah, Rasulullah menjelaskan tentang kekalnya surga dan kita harus meyakininya. Jadi yakin kalau orang masuk surga itu pasti kekal, tidak akan pindah ke neraka, itu tidak ada. Lek nang donya asale sugih iso melarat, ngoten lho. Lek teng mriko asal mlebu swarga ora enek ceritane bare mlebu neraka, niku ora enek ceritane nggih. Karena Rasul sampaikan kalau sudah masuk surga ya selamanya di surga. Yang jadi masalah bagaimana kita bisa masuk surga. Namun ngoten tok, wis mlebu swarga wis gampang. Ayul iqamah al mu'abbadah fil jannah, yakni surga itu kekal nggih. Al iqamah tinggal di surga itu kekal nggih, selamanya. Siapa yang akan masuk surga dan kekal itu?
liman mata alal Islam wa intaqaddama minhu kufrun. Ini loh dasarnya ya, yang seringkali saya sampaikan. Yang masuk surga adalah orang yang mati dengan membawa iman walaupun sebelumnya dia kafir. Matinya membawa iman walaupun sebelumnya dia tidak beriman. Dia orang musyrik, dia orang kafir. Ini akan masuk surga. Wa finnar, dan yang masuk neraka itu siapa? Liman mata alal kufri wa in asa tula umrihi alal iman. Oke. Jangan kemudian kita punya anggapan yang salah. Wes penting awake dadi iman mesti akan mlebu swarga nih. Oh, brong mesti. Akhir hayate piye? Oh, orang-orang yang tidak beriman, tetangga-tetangga saya nanti akan masuk neraka. Urung mesti. Kalau dia di akhir hayatnya beriman, dia akan masuk surga. Wa finnar, dan yang akan masuk neraka adalah liman mata, liman kedue wong mata kang mati sapa man alal kufri ing atase kekufuran. Wa in asyalan senajan urip sapa man tula umrihi ing dalem selawase sakdawane umur iman alal imani ing atase iman. Walaupun dia hidup selama umurnya, sepanjang hidupnya dia dalam keadaan beriman, kok matinya tidak beriman, maka dia akan masuk neraka dan neraka selamanya. Mereka yang mati beriman namun masih banyak dosanya yang belum diampuni, dia mampir dulu sementara ke neraka lantas bisa masuk surga. Orang yang mati membawa iman dan banyak amal solih yang dilakukan, dia akan masuk surga tanpa masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, yang terus dalam keadaan iman sampai dengan akhir hayat kita, istiqomah dalam ibadah. Demikian kajian kita, ada kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.